Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Miranda, saya dari kelas PS7A. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai perkembangan teknologi sistem komputer akuntansi, di mana dengan dosen pengampu Bapak Rizky Syaputra, SE MSI, CPA, CPV, CRA, CRP. Langsung saja, selanjutnya di mana topik yang akan saya bahas yaitu sejarah singkat dan aplikasi komputer. Di mana sejarahnya, perkembangan teknologi informasi akuntansi sebenarnya telah lama berlangsung. Alasan utama penggunaan akuntansi berbasis teknologi ialah efisiensi, penghematan waktu dan biaya. Selain itu, alasan peningkatan efektivitas untuk mendapatkan output laporan keuangan dengan benar dan tepat menjadi pemicu semakin berkembangnya penggunaan teknologi di bidang akuntansi. Dalam piramida organisasi dan perusahaan, tugas dan fungsi akuntansi berada pada tingkat operasional dan transaksional. Tingkatan ini punya karakteristik pekerjaan teknis, repetitif, prosedural, standar, dan juga dapat membuat bosan. Karakteristik ini yang membuat kebutuhan teknologi informasi dibutuhkan dalam perkembangan bidang akuntansi. Pengaruh perkembangan teknologi informasi akuntansi. Di sini perubahan proses dalam SIA atau Sistem Informasi Akuntansi akan mempengaruhi proses audit karena audit merupakan suatu bidang praktek yang menggunakan laporan keuangan atau produk akuntansi sebagai objeknya. Sehingga kemajuan IT juga akan menghasilkan support yang memungkinkan adanya proses audit. Kedepannya, akuntan akan menjadi profesi yang aktivitasnya banyak berhubungan dengan IT. Perkembangan SIA atau Sistem Informasi Akuntansi dan proses audit sebagai akibat dari adanya kemajuan IT dan perkembangan akuntansi akan memunculkan peluang bagi akuntan. Peluang ini dapat dimanfaatkan oleh akuntan yang mempunyai pengetahuan memadai tentang SIA atau Sistem Informasi Akuntansi dan audit berbasis komputer. Sebaliknya, akuntan yang tidak mempunyai pengetahuan yang cukup tentang SIA dan audit berbasis komputer akan tergusur posisinya karena tidak mampu memberikan jasa yang diperlukan oleh klien. Pada saat ini, beberapa teknologi informasi akuntansi mulai dari yang berbasis aplikasi komputer seperti Zahir Accounting, Mayop, MOI, dan lain-lain, sampai yang berbasis aplikasi cloud seperti akuntansi online ID, Oracle, dan lain-lain. Sudah banyak muncul di masyarakat untuk sebuah perusahaan besar. Biasanya mereka akan menggunakan aplikasi akuntansi berbasis software. Hal ini dikarenakan perusahaan tidak ingin mengambil resiko jika menggunakan software akuntansi berbasis cloud. Meskipun demikian, harga software akuntansi juga lebih mahal jika dibandingkan dengan yang berbasis cloud. Sedangkan penggunaan aplikasi akuntansi berbasis cloud seperti akuntansi ID lebih banyak digunakan oleh perusahaan kecil dan menengah. Baik, selanjutnya di sini ada aplikasi komputer, di mana banyak jenis aplikasi yang digunakan untuk akuntansi. Di sini saya akan menyebutkan beberapa aplikasi program atau software komputer. Yang pertama ada Chris Hunt, yang kedua ada Accurate versi 3 standar, kemudian ada Key System Indonesia, kemudian ada SEC HP ERP, kemudian yang kelima ada Mayop Accounting, kemudian ada Microsoft Office Excel, kemudian ada SI Accounting atau DEA, yang kemudian ada Payroll, ada Simply Accounting, Pitch3, Zahir Accounting, Cash Register, Net Ledger, dan Ledger Plus. Nah, di sini yang pertama saya akan membahas sedikit demi sedikit dari beberapa aplikasi akuntansi. Yang pertama ada Chris Hunt, di mana Chris Hunt merupakan software akuntansi dengan metode pencatatan double entry
yang dapat digunakan secara multi-cabang, multi-user, dan multi-currency, yang diharapkan dapat membantu user dalam membuat laporan-laporan keuangan perusahaan. Di dalam Chris Hunt, itu terdapat fitur-fiturnya. Yang pertama berbasis Windows, sederhana dan mudah digunakan. Sistem keamanan user login yang dapat ditentukan hak akses masing-masing user dalam menggunakan fitur-fitur yang ada. Yang ketiga ada multi-user atau multi-cabang, multi-class center, dan user-defined key analysis. Kemudian yang keempat ada multi-currency dan penjurnalan kurs secara otomatis. Dapat digunakan oleh semua jenis usaha. Kemudian ada akun perkiraan atau COA, tidak dibatasi jumlahnya dan dapat disetup secara mandiri oleh user. Dapat menginput jurnal untuk periode yang akan datang tanpa harus menutup periode yang sedang berjalan. Nah, di dalam Chris Hunt ini juga masih banyak fasilitas import dan atau ekspor dari data atau dari Microsoft ataupun dari teks. Nah, di Chris Hunt ini kita bisa melakukan import. Jadi kita kalau misalnya sudah mengerjakan di Excel atau di teks atau di mana, nah kita bisa langsung import datanya. Kemudian ada proses posting dan unposting dapat dilakukan setiap saat. Kemudian ada buku besar dan neraca saldo dapat dilihat setiap saat tanpa perlu proses posting. Nah, di sini nilai debit atau kredit mencapai 15 digit. Wow, ini 15 digit dalam aplikasi Chris Hunt. Kemudian dapat mengedit transaksi jurnal tahun sebelumnya dan fasilitas pindah saldo. Kemudian ada penomoran bukti jurnal secara otomatis dan fungsi penyusunan ulang nomor bukti jurnal. Lalu ada untuk format tampilan laporan keuangan itu ada neraca saldo, laba rugi, dan lain-lainnya. Nah, untuk settingannya bisa dilakukan secara sendiri oleh kita pribadi atau user. Custom report formatting untuk berbagai macam laporan analisa sesuai dengan kebutuhan kita. Di dalam Chris Hunt itu dapat menghasilkan laporan-laporan itu seperti yang pertama ada bukti jurnal per cost center, kemudian ada bukti harian kas, buku besar neraca saldo, neraca stable, laba rugi, biaya per cost center, perhitungan HPP, arus kas, rasio keuangan, rekap saldo key analysis, rekap saldo perkiraan, dan laporan-laporan lain untuk keperluan internal perusahaan. Nah, di sini ada contoh dari aplikasi Chris yang saya ambil kutipannya dari Google. Oke, lanjut ke Accurate versi 3 standar. Accurate versi 3 standar adalah software akuntansi dengan modul account payable, account receivable, inventory, dan general ledger yang terintegrasi. Dalam versi standar, kami diberikan 2 lisensi, yang artinya user atau klien bisa menginput ke dalam satu database dalam waktu yang bersamaan. Ada banyak fitur yang tersedia di Accurate 3. Fitur besar yang terdapat di versi ini adalah pajak masukan di modul pembelian atau purchase order dan purchase invoice. Harga satuan yang termasuk pajak atau inclusive tax di semua form yang ada hubungan dengan pajak atau PPN. Template untuk semua form dengan designer yang lebih mudah dan fine yang lebih lengkap. Kemudian ada ongkos kirim atau freight untuk modul pembelian dan penjualan. 10 buah custom flight yang tersedia di semua form yang berhubungan dengan item. Perhitungan komisi Saleman yang lebih lengkap. Penambahan modul rekonsiliasi bank, di mana bisa kita lihat ada beberapa dari kelebihan dan kekurangan pada aplikasi Accurate. Yang pertama ada customer dan vendor
Yang kedua ada purchase order, purchase invoice, receipt item, purchase return, vendor payment, sales order, sales invoice. Nah, di mana ada kekurangan di dalam Acrobat versi 3 standar ini? Nah, single login. Hanya bisa login menggunakan user supervisor. Nah, dia nggak bisa mengakses semua. Cuman satu saja, yaitu supervisor. Nah, kemudian membuka database dari lokal PC tidak bisa menggunakan database dari lokasi remote. Nah, kemudian ada OEM lisensi. Tidak bisa dimigrasikan atau dipindah ke komputer lain. Kemudian ada tidak untuk pemakaian multiple user. Tidak diperbolehkan menambah lisensi. Tidak dapat diskon untuk major upgrade atau trade in. Nah, di sini saya ambil gambar dari Google di mana Acrobat versi 3 standar. Sepertinya ini dari web. Karena saya tidak menemukan dari luar web. Kemudian di sini ada Key System Indonesia. Key System Indonesia adalah suatu software akuntansi yang terpadu dan didesain khusus untuk kondisi di Indonesia. Banyak perusahaan di Indonesia yang menginginkan untuk melakukan komputerisasi karena dapat mempercepat operasional perusahaan serta mempermudah kontrol. Di dalam software ini, data cukup diisi satu kali pada bagian operasional, kemudian faktur dicetak dari komputer dan proses pembukuan selanjutnya secara otomatis dikerjakan oleh komputer. Laporan dapat disediakan setiap saat, di mana di dalam Key System Indonesia terdapat kelebihan, memberi beberapa pilihan untuk penggunaannya yang akan melakukan komputerisasi karena Key System adalah suatu program yang sudah baku, lengkap, teruji, integrate, dan sepenuhnya ditulis menggunakan bahasa Indonesia serta memiliki banyak pendukung. Key System dapat digunakan pada Windows dan Linux. Pada saat ini, Key System sedang dikembangkan ke web based bagi perusahaan kecil. Key System single user diberikan secara cuma-cuma dan dapat dipakai sepenuhnya di perusahaan. Bagi perusahaan menengah dan besar, Key System single user ini bisa sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan komputerisasi di perusahaannya. Kekurangan Key System untuk keamanan dan pola jual yang stabil, Key System tidak dijual tetapi hanya disewakan dan biaya sewa sudah termasuk penyesuaian program dan laporan. Kemudian komputerisasi bukanlah hal yang mudah. Tidak semua program sudah lengkap terintegrasi, teruji, dan banyak pendukungnya. Source program tidak diserahkan oleh pihak penyewa sehingga program susah untuk disesuaikan dengan keinginan perusahaan. Di sini Key System saya tidak mendapatkan sedikit pun aplikasinya, tapi saya mendapatkan ini. Untuk SEC ERP ini, sebelumnya saya pernah menjalankan aplikasinya. Langsung saja saya mau ke bagiannya. Ini adalah kalau biasa kemarin tuh namanya ERP. Dia tuh merupakan dari Oracle. Sebentar. Saya buka dulu localhost. Semoga masih bisa ya. Nah, di sini saya ambil random aja database-nya. Langsung masuk, kita login. Ini ERP sih, Oracle. Bukan Oracle, apa namanya? Enterprise. Lupa pula.
Jadi di dalam kalau dibilang ini adalah udu. Nama lainnya itu udu. Tadi kan namanya page ERP. Nah, oke. Nah, di sini pada menu discuss terdapat ada beberapa. Ini ada manufacturing. Kita buka dari inventory. Nah, inventory ini ada bagian-bagiannya, ada overview, operating, kemudian ada product. Di sini ada manufacturing. Ini manufacturing ini yang sebelumnya pernah saya buat. Kemudian ada maintenance. Ini hampir sama seperti Mayot, tapi ini versi yang dari webnya lebih mudah. Karena pun nanti ini bisa semua orang akses. Jadi kita kayak dibuat grup. Di dalam ini terdapat banyak ya. Dibuat sama misalnya itu supervisor macam tadi tuh kan, dibuat manager atau siapa gitu. Nah, atau bagian IT, biasanya yang buat ini bagian IT ya. Kemudian ini aplikasi yang ada dalam Odoo. Ini ada sales, invoicing, CRM, ya, masih banyak lagi. Oke, lanjut kita ke pembahasan aplikasi selanjutnya. Di sini adalah ada Mayop Accounting. Oke, langsung saja kita ke Mayopnya. Mayop. Oke, sebentar. Nah, pada tampilan Mayop ini hampir sama dengan tampilan ABSS. Nah, ini tampilan Mayop ada open, create new file, disable company. Kemudian ada ini, coba kita exit sebentar, kita ke ABSS. Nah, nih, bersama bukan bagiannya itu hampir sama. Dalamnya juga hampir sama, tapi ini ABSS Primer. Tadi kan Mayop Accounting sama. Oke, lanjut saja kita ke lagi. Bentar. Ke Microsoft Office. Oke. Microsoft Office, kita buka Excel. Microsoft Office. Kok Microsoft Office ya? Oke, langsung saja. Nah, di sini biasanya ya untuk penjumlahan sama seperti spreadsheet. Microsoft Excel ini sama seperti spreadsheet. Misal 20 nah sama 40. Oke. Ini kita mau menjumlahkan, yang artinya kita sum. Cukup kita ke sini. Nih, langsung kita sum. Kita enter. Udah bukan? Kemudian kita buat lagi nih. Oke, ini 40. Nah, di sini kita mau buat average, rata-rata. No. Nih. Nah, ini cari nilai rata-ratanya. Oke. Terus lupa saya. Di copy saja sepertinya. Oke. Di sini enggak usah sama dengan. Langsung aja ke mix. Sorry. Salah deng. Max itu max itu kan nilai terkecil nilai terbesar menentukan nilai terbesar. Di sini ada 2, 4, 5, 6, 7. Oke, kita lanjut, kita mix nih.
untuk menentukan nilai terbesar. Nah, nilai terbesar itu 88. Kita cukup blok aja max. Dan di sini ada apa ya ini namanya? Itulah. Terus kemudian kita juga mau menentukan yang namanya nilai terkecil. Kita cukup klik tadi, kemudian kita blok yang ini. Nilai terkecil kan muncul. Nah, kalau di dalam Microsoft Office dengan Google Spreadsheet itu hampir sama. Juga yang penting kita tahu di dalam Microsoft Excel, kita tahu rumus-rumusnya aja dan kita pasti mudah gitu. Nah, kalau misalnya kita mau menentukan pembagian sama dengan ini, garis miring, kemudian ini. Nah, ini pembagian. Oke? Kalau perkalian ini sama dengan ini, dikasih bintang, kemudian ini. Nah, ini perkalian. Nah, kita mau membuat ini rupiah. Ini menjadi rupiah gitu kan. Ini menjadi rupiah. Caranya number, accounting, pilih. Ini simbolnya sudah rupiah. Mau buat desimalnya bisa buat 1. Tapi lebih biasanya kita buat itu nggak ada desimal di belakang biar lebih enak melihat angkanya. Oke, nih seperti ini. Udah bukan? Oke, kita lanjut ke bagian selanjutnya. Nah, di sini ada easy accounting atau DEA. Ada nama saya kan, DEA. Perkembangan perangkat lunak atau software akuntansi berbasis komputer yang semakin canggih dan mudah dioperasikan merupakan iklim yang kondusif bagi dunia bisnis yang dinamis. Easy accounting adalah suatu software yang digunakan untuk mengelola data akuntansi dalam suatu perusahaan dan dapat menampilkan laporan keuangan berdasarkan data tersebut. Kelengkapan fasilitas, fleksibilitas, dan mudah dioperasikan menjadi DEA lebih tepat diposisikan sebagai software untuk menjalankan bisnis daripada sekedar software akuntansi. Dia memiliki berbagai jenis laporan yang sangat mendukung keakuratan data untuk pengambilan keputusan bisnis di sektor keuangan. Kemudian di sini ada payroll. Mungkin maaf salah penyebutannya. Payroll merupakan sebuah sistem administrasi yang mengatur tentang pembayaran gaji di dalam sebuah perusahaan. Sistem administrasi yang terdapat di dalam payroll tidak sekedar mencakup nominal gaji yang perlu diterima oleh para tenaga kerja dalam perusahaan Anda saja. Komponen payroll ada gaji pokok, tunjangan, pajak, penghasilan, potongan jaminan sosial, dan kesehatan. Di dalam payroll ini terdapat manfaat laporan gaji bulanan, penataan data, serta otomatis dan aman, hemat waktu. Di sini ada Zahir Accounting. Zahir merupakan software akuntansi online terbaik yang telah mengadopsi teknologi modern atau cloud computing berbasis web. Untuk mengaksesnya, kita bisa memerlukan dari komputer desktop, laptop, tablet, maupun ponsel cerdas yang tersambung dengan internet. Jadi, kita tidak perlu melakukan instalasi software di komputer kita. Zahir tersedia juga dalam berbagai aplikasi akuntansi dan bisnis yang dirancang agar dapat digunakan untuk sistem operasi Android dan iOS. Aplikasi ini memudahkan kita dalam mengelola bisnis kapan saja dan di mana saja. Berikut ada tampilan sedikit tentang Zahir Accounting. Baik, selanjutnya di sini kita masuk ke terakhir yaitu kesimpulan.
Dalam perkembangannya, akuntansi telah mengalami berbagai transformasi dan inovasi. Sejarah akuntansi telah menunjukkan bagaimana akuntansi berkembang dari sistem manual menjadi sistem digital yang terintegrasi. Teknologi menjadi salah satu faktor utama dalam transformasi akuntansi. Tantangan dan peluang di masa depan akan terus muncul di bidang akuntansi. Teknologi akan terus berubah dan menghadirkan solusi baru dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Oleh karena itu, para profesional akuntansi perlu terus mengikuti perkembangan teknologi dan memanfaatkan secara maksimal. Baik, sekian penjelasan saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada salah kata saya mohon ampun kepada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.